saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, biarlah kiranya di tahun yang baru ini kita menjadi orang-orang yang baru juga melalui daripada kerohanian kita. Amin. 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 Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Tema yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah dewasa dalam mengelola waktu. Sekali lagi, dewasa dalam mengelola waktu. Bapak Ibu Saudara, mengelola waktu itu bukan hanya saja ketika kita dalam keadaan sudah dewasa. Anak-anak juga bisa mengelola waktu. Anak remaja, mungkin anak-anak sekolah minggu juga sudah diajarkan oleh orang tuanya. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita belajar daripada bagaimana sih mengelola waktu dengan baik. Ya, mungkin di tahun yang lalu, di tahun 2026, kita masih menunda-nunda waktu. Mungkin menunda waktu untuk membangun persekutuan di hadapan Tuhan, mungkin. Atau mungkin menunda waktu dalam pekerjaan, baik itu pekerjaan di luar atau di dalam rumah. Mungkin kita sering sekali menunda. Tetapi pada saat ini kita mau diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita semua harus dewasa dalam mengelola waktu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, waktu tidak bisa diulang kembali. Benar atau betul? Benar dan betul. Ya kan? Gak bisa waktu diulang lagi. Dia akan berputar terus. Kita lihat jam yang di belakang sana. Gak bisa dia balik lagi. Paling dia bisa berhenti ketika baterainya habis. Ya kan? Ya. Terus waktu itu tidak bisa disimpan. Kemudian ia pasti akan terus-menerus berjalan. Baik ketika kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Dia akan berjalan terus. Tuhan memberi kita waktu yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya. Gak sama kita mengelolanya Bapak Ibu. Gembala Sidang mengelola waktunya dengan Kak Sari mungkin beda. Beda cara mengelolanya. Jadi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengelola waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Ya, jangan. Apalagi waktu kita mau membangun persekutuan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tunda-tunda itu Bapak Ibu. Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana kita menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Paulus ini adalah sebelum ia bertobat, Paulus adalah seorang penganiaya. Penganiaya siapa? Penganiaya jemaat Kristen pada saat itu, Bapak Ibu. Ia menganggap bahwa ajaran tentang Yesus sebagai ancaman terhadap iman Yahudi pada saat itu. Itu adalah Rasul Paulus ketika dia sebelum bertobat. Bahkan pada saat itu juga ia menyetujui pembunuhan Stefanus. Sangat kejam bukan? Ngeri sekali pada waktu itu Bapak Ibu ketika dia belum mengenal Kristus. Namun Bapak Ibu, ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan Damsyik pada saat menuju Damsyik pada saat itu, hidup Paulus berubah secara total. Ketika apa tadi? Ketika bertemu dengan Yesus. Ketika ia bertemu dengan Yesus, ada perubahan secara total. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin sudah bertemu, mungkin melalui mimpi kali atau ketika kita berdoa, bagaimana perubahan kita? Apakah tetap seperti itu aja? Atau mungkin sudah berubah menjadi seorang iman Kristen yang teguh di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jadi ketika pertemuan Paulus dengan Yesus membawa peristiwa ini membuat dia menjadi seorang yang bertobat dan menerima panggilan untuk menjadi rasul. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya setelah pertobatan Paulus, ia menjadi salah satu tokoh penting dalam jemaat-jemaat mula-mula dan
pada akhirnya dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Sudah banyak dia kunjungi Bapak Ibu. Di Asia-Asia kecil, gereja-gereja, dia pergi ke Roma, dia pergi ke Efesus. Untuk ngapain? Memberitakan Injil. Dia pergi juga ke Korintus. Hanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita menganggap, banyak kali kesalahan yang kulakukan, dosa-dosa yang kulakukan. Lihat Paulus, dia menyetujui pembunuhan Stefanus. Bahkan dia seorang penganiaya. Bisa kok diubahkan oleh Yesus? Bisa. Bukan hanya Paulus, kita semua di tempat ini, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa, kita dapat dipakai menjadi alat Kristus. Ya, kita membuka Alkitab kita yang terambil di Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Sekali lagi, Efesus yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Mari kita sama-sama membaca secara bergantian. Nanti ya kaum bapak boleh baca ayat yang ke-15, terus kaum wanita boleh baca ayat ke-16 sampai yang ke-17. Nanti baca secara bersama-sama. Bisa? Oke, kita mulai dari kaum bapak. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebas, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya, benar firman Tuhan sangat jelas dikatakan di sini bahwa karena itu